Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gempuran serangan udara dan kehancuran yang melanda Gaza, berdiri sebuah masjid tua yang menjadi simbol keimanan dan harapan bagi penduduk setempat. Masjid ini meski berkali-kali diterpa bom dan peluru, tetap kokoh berdiri, seolah memiliki perlindungan ilahi. Kisah ini mengikuti perjalanan seorang imam masjid bernama Syekh Abdul Karim yang bersama para jamaahnya berjuang mempertahankan masjid sebagai tempat ibadah, pendidikan dan pelindungan bagi masyarakat Gaza. Syekh Abdul Karim mengajarkan kepada anak-anak tentang nilai-nilai keteguhan hati dan pentingnya iman. Bahkan di tengah kesulitan, masjid itu tidak hanya menjadi tempat sujud, tetapi juga menjadi pusat distribusi makanan, tempat berlindung, dan simbol persatuan. Melalui ujian dan kehilangan, masyarakat Gaza menunjukkan bahwa meskipun tubuh mereka bisa dihancurkan, semangat dan keimanan mereka tetap tak tergoyahkan. Dan kisah ini adalah refleksi kekuatan spiritual yang mampu melampaui batasan fisik, menjadikan masjid tua itu sebagai bukti nyata keteguhan hati umat Islam di Gaza. Dan inilah cerita tentang masjid yang tak tergoyahkan, simbol keimanan Gaza. Di langit Gaza siang itu dipenuhi asap hitam. Ledakan demi ledakan mengguncang bumi, menggetarkan hati setiap penduduk yang berlindung di balik reruntuhan. Di tengah kehancuran ini, Masjid As-Salam berdiri kokoh, meskipun sebagian dindingnya retak akibat gempuran bom. Beberapa hari sebelumnya, Syekh Abdul Karim, imam masjid yang dihormati, berdiri di depan pintu masjid. Usianya yang sudah lebih dari 60 tahun. Terlihat dari wajahnya yang dihiasi keriput dan janggut putih, tapi matanya memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia tahu masjid ini bukan sekedar tempat sujud. Masjid ini adalah simbol harapan bagi masyarakat Gaza. Saat azan zuhur berkumandang, suara Syekh Abdul Karim menggema, menembus kesunyian yang diselingi suara dentuman jauh. Beberapa jamaah yang tersisa mulai berdatangan. Mereka berjalan dengan langkah pelan, menyadari bahwa setiap langkah mereka beresiko. Namun mereka tetap datang menguatkan iman mereka di tengah ketakutan. Di dalam masjid, anak-anak kecil duduk bersila menghafal ayat-ayat suci. Ibu-ibu membawa termos air dan makanan untuk dibagikan. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga rumah perlindungan bagi mereka yang kehilangan segalanya. Syekh Abdul Karim berjalan di antara mereka, menyapa dengan lembut dan memberi kata-kata penghiburan. Di tengah kehancuran Gaza, masjid ini adalah oasis spiritual yang tetap hidup. Masjid As-Salam dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu oleh para pendiri kota kecil di Gaza. Dengan arsitektur sederhana, masjid ini menjadi tempat pertama yang dibangun untuk menyatukan hati masyarakat di bawah satu kiblat. Namanya As-Salam yang berarti kedamaian, menjadi doa yang terus menggema dari generasi ke generasi. Masjid ini telah menyaksikan banyak peristiwa, dari masa penjajahan hingga konflik berkepanjangan. Setiap retakan di dindingnya bercerita tentang perjuangan masyarakat Gaza untuk bertahan hidup meski seringkali menjadi target serangan. Masjid ini selalu direnovasi oleh penduduk setempat yang tak rela melihat simbol iman mereka dihancurkan. Syekh Abdul Karim mengenang masa kecilnya di masjid ini. Ayahnya dulu seorang muadzin yang membangunkannya setiap pagi untuk salat subuh. Kini setelah puluhan tahun berlalu, giliran ia yang menjaga warisan ini. Baginya Masjid As-Salam bukan sekedar bangunan. Ia adalah bukti kekuatan iman yang mampu bertahan melawan apapun, bahkan perang. Masyarakat setempat tahu selama Masjid As-Salam berdiri, mereka masih memiliki tempat untuk berkumpul, berdoa dan berharap. Dalam hati mereka, masjid ini adalah tanda bahwa kedamaian suatu hari nanti akan datang, meski untuk saat ini hanya bisa diimpikan. Syekh Abdul Karim bukanlah orang yang lahir dalam kemudahan. Masa kecilnya di Gaza diwarnai perjuangan keras di bawah bayang-bayang konflik yang tak pernah usai. Ayahnya seorang muadzin sederhana, selalu mengajarkan pentingnya kesabaran dan keimanan. Tak ada yang lebih kuat dari doa anak, ujar ayahnya suatu malam ketika dentuman bom terdengar di kejauhan. Kata-kata itu melekat di hati Abdul Karim kecil. Saat remaja, ia menghafal Al-Quran di bawah bimbingan seorang ulama lokal. Keinginannya untuk menyebarkan ilmu agama tumbuh saat ia melihat penderitaan masyarakat Gaza yang sering kehilangan arah di tengah perang. Ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, belajar di sebuah universitas Islam terkenal.
Di sana ia tak hanya mempelajari syariah, tetapi juga bagaimana menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi di masa-masa sulit. Ketika kembali ke Gaza, ia memilih untuk mengabdi di Masjid As-Salam, masjid yang penuh kenangan baginya. Di tempat inilah ia merasa terpanggil untuk membangun kembali harapan masyarakat yang hancur oleh konflik. Langkah pertama Syekh Abdul Karim sebagai imam adalah menghidupkan kembali masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pendidikan, bantuan dan penguatan spiritual. Namun tugas ini tidak mudah. Ketika serangan pertama menghantam masjid beberapa tahun lalu, ia harus memimpin jamaah untuk tetap bersatu. Masjid ini adalah simbol keimanan kita. Katanya dalam khutbah pertama setelah serangan itu, jika kita menyerah, kita kehilangan lebih dari sekedar bangunan, kita kehilangan harapan. Hari itu langit Gaza kembali bergetar. Sebuah bom menghantam tidak jauh dari Masjid As-Salam, menyebabkan kerusakan parah di salah satu sisi bangunan. Syekh Abdul Karim sedang memimpin solat asar ketika ledakan itu terjadi. Jamaah berhamburan keluar dengan ketakutan. Tetapi Syekh Abdul Karim tetap berdiri tegak. Tetap tenang, katanya dengan suara tegas. Tidak ada yang lebih kuat dari perlindungan Allah. Kerusakan masjid membuat hati masyarakat Gaza hancur. Tapi Syekh Abdul Karim justru melihat ini sebagai ujian keimanan. Dengan bantuan sukarelawan, ia memulai perbaikan masjid dengan bahan seadanya. Mereka menggunakan kayu, semen dan besi yang diambil dari reruntuhan bangunan lain. Para jamaah, termasuk anak-anak dan wanita, ikut membantu dengan semangat yang luar biasa. Setiap kali masjid ini dihancurkan, kita siap membangunnya kembali, kata Syekh Abdul Karim kepada para jamaah. Karena masjid ini adalah simbol bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Malam itu masjid penuh dengan suara doa. Meskipun sebagian bangunan terbuka ke langit, para jamaah tetap datang membawa tikar dan lampu minyak. Suara takbir bergema, mengalahkan ketakutan dan kesedihan. Syekh Abdul Karim memimpin doa panjang, memohon kekuatan dan perlindungan bagi masyarakatnya dalam keheningan malam yang diwarnai suara bom di kejauhan. Syekh Abdul Karim merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu meskipun dinding-dinding masjid retak, iman masyarakat Gaza tetaplah utuh. Masjid As-Salam kini menjadi lebih dari sekedar tempat ibadah. Ketika rumah-rumah penduduk di sekitar hancur oleh serangan udara, Syekh Abdul Karim membuka pintu masjid untuk semua orang. Masjid ini adalah rumah Allah, dan rumahnya adalah rumah kita semua. Katanya setiap sudut masjid diisi oleh keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Anak-anak meringkuk di bawah selimut tipis, sementara para ibu memasak makanan sederhana dari sumbangan jamaah di halaman belakang masjid. Suara tangis bayi dan doa-doa yang lirih bercampur dengan suara ledakan di kejauhan. Syekh Abdul Karim mengorganisasi komunitas dengan penuh kesabaran. Ia menunjuk beberapa sukarelawan untuk mendistribusikan makanan dan air, memastikan setiap orang mendapat bahagian yang cukup ketika suplai menipis. Ia berjalan dari rumah ke rumah, mengetuk pintu-pintu yang masih utuh, meminta bantuan dengan penuh kerendahan hati. Suatu malam, seorang wanita tua datang membawa sekantong roti dan berkata, "Ini semua yang saya punya, tapi saya ingin berbagi." Syekh Abdul Karim tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kebaikan kecil seperti ini yang membuat kita tetap kuat, Bu." Katanya, meski kekurangan, masjid tetap menjadi tempat yang penuh kehangatan. Setiap malam, Syekh Abdul Karim memimpin solat berjamaah, memberikan ceramah singkat untuk menguatkan hati mereka. Allah tidak akan meninggalkan kita, katanya. Ujian ini akan berlalu, dan iman kita akan menjadi lebih kuat. Di tengah suasana duka, anak-anak menjadi pengingat bahwa kehidupan tetap tak harus berjalan. Setiap pagi, Syekh Abdul Karim mengumpulkan mereka di halaman masjid, mengajarkan Al-Quran dan kisah-kisah Nabi. Mereka harus tetap belajar, meskipun dunia di sekitar mereka hancur. Anak-anak duduk melingkar, membawa papan tulis kecil yang sudah lusuh. Mereka menghafal ayat-ayat dengan penuh semangat. Meskipun suara pesawat tempur seringkali mengganggu, Syekh Abdul Karim menceritakan kisah Nabi Musa yang melawan kezaliman Firaun dan kisah Nabi Muhammad yang tetap tabah meski dihina dan dikejar oleh musuh. "Kalian adalah generasi yang akan membangun kembali Gaza," katanya kepada mereka. "Kalian harus pintar, kuat dan beriman. Jangan biarkan ketakutan menghentikan mimpi-mimpi kalian." Salah satu anak bernama Umar yang kehilangan kedua orang tuanya dalam serangan menjadi murid yang paling bersemangat. Setiap hari ia datang lebih awal ke masjid dan membantu Syekh Abdul Karim menyiapkan papan tulis. "Saya ingin menjadi seperti Anda, Syekh," katanya suatu hari
Saya ingin mengajarkan keimanan kepada orang-orang. Meskipun anak-anak itu hidup di tengah perang, semangat mereka tak pernah padam. Mereka bermain di halaman masjid, menggambar mimpi mereka di tanah dengan ranting, dan tertawa meski hanya memiliki sedikit. Syekh Abdul Karim, anak-anak ini adalah bukti bahwa harapan masih hidup di Gaza. Setiap kali serangan menghantam, masyarakat Gaza menemukan cara untuk bangkit kembali. Masjid As-Salam menjadi pusat solidaritas. Di sana tidak hanya doa yang dipanjatkan, tetapi juga semangat untuk terus bertahan. Syekh Abdul Karim menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Musuh kita ingin menghancurkan iman kita, kata Syekh Abdul Karim dalam sebuah khutbah Jumaat, tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita tidak punya senjata yang canggih, tetapi kita punya senjata terkuat doa, kesabaran dan persatuan. Setiap hari, masjid dipenuhi oleh mereka yang datang untuk berbagi cerita, mencari penghiburan, dan merencanakan cara membantu satu sama lain. Para pemuda mulai mengorganisasi tim kecil untuk membantu warga yang terluka atau rumahnya hancur. Wanita-wanita mengolah sisa bahan makanan menjadi hidangan sederhana yang dibagikan di masjid. Syekh Abdul Karim mendorong masyarakat untuk melihat ujian ini sebagai jalan menuju keimanan yang lebih kuat. Perlawanan kita bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang mempertahankan iman kita di tengah kehancuran. Katanya, di setiap solat malam yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim, lantunan doa dipenuhi oleh tangisan haru. Mereka tidak hanya memohon perlindungan, tetapi juga kekuatan untuk tetap teguh. Dan di tengah semua itu, Masjid As-Salam menjadi simbol perjuangan yang tidak bisa diruntuhkan. Malam itu suasana di masjid terasa berat. Sebuah serangan besar menghantam kawasan sekitar, merenggut nyawa banyak warga. Salah satu korbannya adalah seorang jamaah setia, Abu Khalid, yang sering membantu mengorganisasi kegiatan di masjid. Kabar itu menghancurkan hati semua orang, terutama Syekh Abdul Karim yang sangat dekat dengannya. Saat jenazah Bukhari dibawa ke masjid untuk disalatkan, suasana berubah menjadi lautan air mata. Syekh Abdul Karim memimpin solat jenazah dengan suara yang bergetar, tetapi ia tetap tegar di depan jamaahnya. Abu Khalid adalah seorang syahid, katanya setelah selesai solat. Kehilangannya adalah duka bagi kita semua, tetapi ingatlah bahwa ia kini berada di tempat yang lebih baik, bersama Allah. Di tengah malam, ketika suasana masjid sudah mulai tenang, Syekh Abdul Karim duduk sendirian di ruang kecil di belakang masjid. Ia menundukkan kepala, memohon kekuatan kepada Allah. Tangisnya pecah. Namun ia tahu, ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya di depan masyarakat yang bergantung padanya. Malam itu Syekh Abdul Karim merenungkan kembali tugasnya sebagai pemimpin spiritual. Ia menyadari bahwa kehilangan dan penderitaan adalah bahagia dari ujian yang harus mereka hadapi bersama. Dengan hati yang dipenuhi kesedihan, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menyerah. Keesokan harinya, Syekh Abdul Karim kembali berdiri di mimbar dengan suara penuh keyakinan. Setiap tetes darah syuhada kita adalah benih yang akan menumbuhkan generasi yang lebih kuat. Katanya malam-malam kita dipenuhi tangisan, tetapi fajar akan membawa harapan baru. Pagi itu sebuah serangan besar melanda Gaza. Suara ledakan mengguncang setiap sudut kota. Penduduk yang berlindung di masjid mendengar dentuman bom yang semakin mendekat. Syekhul Karim memimpin mereka dalam doa, meminta perlindungan dari Allah. Ya Allah, Engkaulah penjaga kami. Lindungi tempat ini dan kami semua, bisiknya dalam hati. Sementara gemuruh serangan semakin jelas terdengar. Saat debu mulai mengendap, terlihat bahwa sebagian besar bangunan di sekitar masjid hancur, namun Masjid As-Salam tetap berdiri kokoh, meski ada beberapa retakan baru di dindingnya. Orang-orang yang berada di dalam masjid menangis haru, merasa bahwa masjid ini dilindungi oleh kekuatan ilahi. Kejadian ini tersebar dengan cepat di kalangan penduduk Gaza. Banyak yang percaya bahwa masjid ini memiliki keajaiban. Masjid ini adalah bukti bahwa Allah masih bersama kita, kata seorang warga. Orang-orang mulai datang ke masjid itu untuk beribadah, mencari perlindungan dan menguatkan iman mereka. Syekh Abdul Karim meskipun terharu, tetap mengingatkan jamaahnya untuk tidak hanya bergantung pada keajaiban. Keajaiban ini adalah tanda untuk memperkuatkan iman kita, bukan untuk membuat kita lengah. Katanya Allah memberikan kita perlindungan, tetapi kita harus terus berusaha dan bersabar. Hari itu menjadi momen penting bagi penduduk Gaza. Masjid As-Salam tidak hanya menjadi tempat fisik yang selamat dari kehancuran,
tetapi juga menjadi simbol harapan dan keimanan yang tidak bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Waktu berlalu, namun Masjid Salam tetap menjadi pusat kehidupan masyarakat Gaza di sekitarnya. Meski perang belum berakhir, masjid ini terus berdiri sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan, dan tempat pelindungan. Generasi muda yang belajar di bawah bimbingan Syekh Abdul Karim tumbuh menjadi individu yang berani dan beriman. Umar, salah satu anak yang dulu belajar di masjid, kini menjadi pemuda dewasa yang telah hafal Al-Quran dan mulai mengajar anak-anak lain di masjid. "Saya ingin melanjutkan apa yang Anda mulai, Syekh," katanya suatu hari kepada Syekh Abdul Karim. "Saya ingin memastikan bahwa masjid ini selalu menjadi tempat harapan bagi kita semua." Syekh Abdul Karim tersenyum bangga. Ia tahu perjuangan yang telah ia mulai kini diteruskan oleh generasi berikutnya. Meskipun usia semakin renta dan tubuhnya mulai melemah, ia tetap memimpin jamaah dengan semangat yang sama seperti dulu. Malam itu di bawah langit Gaza yang dipenuhi bintang, Syekh Abdul Karim memimpin solat Isya. Suara takbir dan doa mengalir, memenuhi hati setiap jamaah dengan rasa tenang. Ketika selesai, ia memandang ke arah dinding masjid yang penuh retakan. Bagi banyak orang, retakan itu adalah tanda kehancuran. Tapi bagi Syekh Abdul Karim, ini adalah bukti kekuatan. Masjid ini mungkin retak, tetapi cahaya iman di dalamnya tak pernah padam. Katanya kepada jamaah, "Selama kita tetap bersatu dan beriman, tidak ada yang bisa menghancurkan kita." Dan cerita tentang Masjid As-Salam berakhir dengan harapan yang terus hidup di hati masyarakat Gaza. Dalam setiap doa, mereka memohon kedamaian yang abadi, yakin bahwa suatu hari langit Gaza akan kembali biru dan mereka akan menyambut hari baru tanpa ketakutan.